yang ada di badan. Maka istighfar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa bilang doa kita tidak diijabah? Siapa bilang doa kita tidak dikabulkan? Siapa bilang doa kita sia-sia? Buktinya sekarang. Jundun min junudillah, jundun min junudillah. Para tentara-tentara Allah sudah turun di Gaza. Banyak sekali ya. Cara kita berbuat lagi dengan istighfar, insya Allah makin kuat dahsyatnya tentara-tentara Allah semakin banyak tuh. Rabbana
Terima kasih yang mulia paling para alim ulama, semua guru-guru kami yang ada di sini, Ketua BKN, Pak Terji, Pak Imam, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua lapisan masyarakat, termasuk semua partai yang hadir kemarin. Banyak semua partai, para caleg kita kumpulkan, kita bina sebelum menjadi caleg yang sebenarnya. Allah. Itu ayahanda bunda yang kuatan iman, teruslah berdoa. Sangat banyak di sana kejadian. Jundul min junudillah itu banyak belum di sana, tapi tidak diekspos, disembunyikan sama mereka. Tapi jangan khawatir, yang namanya kebatilan pasti hancur. Pengorbanan Fir'aun selesai semuanya, game over. Tapi disisakan Israel akan ada lagi. Dan sampai ke sana berjuang dengan harta. Yang punya harta doa senjatanya orang-orang. Allahu Akbar lillahi luar biasa yang Arafah. Kalau di jauh tetap ramai ya. Kalau di kota biasanya penuh masjid. Alhamdulillah banyak pemimpin-pemimpin kita hadir di sini ya. Anggota dewan, pemimpin banyak. Mudah-mudahan insya Allah terus kita bersatu seperti ini. Insya Allah. Inna yadullah ma'ajana. Kalau sudah umat bersatu seperti ini, maka kemenangan, keberkahan, kesuksesan akan turun dari langit. Kalau sudah umat bersatu, insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Furqan. Al-Furqan Berawit, Masjid Al-Furqan Kampung. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama Dr. Yusufia Dela MSI pada Al-Mukarram Syekh Kabir Faizal Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى آخر آية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jamaah subuh rahimani rahimakumullah, hadratal mukarramin wal muhtaramin, sahibul fadilah, guru kita Ustadz Zul, kemudian yang kami hormati juga Imam Ci, Ketua DKM, Pak Keci, dan seluruh jamaah, para tokoh masyarakat, para asatid, jamaah subuh kita yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah yang tadi diawali ada doa qunut mendoakan kaum muslimin. Barusan saja juga guru kita Ustadz Zul sudah mengingatkan dan mendoakan kita sama-sama tentang kondisi kaum muslimin di Palestina, khususnya di Gaza. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Sungguh kami telah menurunkan kitab Tibyana likulli syai' yang menjelaskan segala sesuatu,
wa hudaw wa rahmah, yang menjadi petunjuk dan rahmat dan juga menjadi kabar gembira bagi orang-orang muslimin. Hadirin rahimakumullah, ayat ini kalau kita lihat tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya qad bayyana lakum bihadzal kitab kulla syai'in wa kulla ilmin. Jadi sesungguhnya Allah SWT sudah menjelaskan berbagai hal dalam kehidupan kini, kulla syai'in, semuanya, wa kulla ilmin, dan semuanya, min umurid dunya wad din, urusan dunia dan juga agama dan apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Hadirin rahimakumullah, maka dengan berdasar ayat ini kita melihat kita yang memiliki agama Islam yang sempurna. Tidak ada satu urusan pun di dunia ini yang tidak dibahas, yang tidak diatur oleh Islam syariat kita. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memberikan ta'rif Islam. Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzalallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil Islam, min banil insan. Islam adalah agama yang mengatur Allah, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatur urusan dirinya dengan penciptanya. Itu tasmulul aqaid, keimanan, akidah, wal ibadah. Wa bi nafsihi, mencakup akhlak, mencakup juga pakaian, makanan. Wa bi ghairihi min banil insan, dan juga dengan sesamanya, urusan sesama manusia. Maka hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat takrif dari Islam ini, tidak ada satupun kembali aspek kehidupan ini yang tidak diatur oleh Islam. Hadirin yang berbahagia, bagaimana dengan kondisi kekinian yang sekarang ini sedang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin? Tadi sudah disebutkan berkenaan dengan saudara kita di Palestina. Maka sama. Tidak boleh terlepas dari kita cara pandang Islam, bagaimana Islam memandang persoalan Palestina ini. Itu bukan semata-mata persoalan kemanusiaan. Itu bukan semata-mata persoalan kenegaraan yang ada di jauh di sana, negara Arab sana. Tidak. Semua itu harus kita kembalikan kepada perspektif Islam. Bagaimana cara kita memandang persoalan Palestina ini. Ayat yang tadi kami bacakan di awal surat Al-Isra juga, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dengan perjalanan malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, yang memang telah kami berkati di sekitarnya agar kami memperlihatkan daripada ayat-ayat kami. Maka memang negeri Palestina atau lingkup besarnya negeri Syam itu adalah negeri yang memang Allah berkahi. Negeri yang Allah berkahi, yang di situ ada ya Masjidil Aqsa di kota Al-Quds. Al-Quds ini adalah memang kawasan atau sebagian juga disebut dengan Yerusalem. Memang dikatakan itulah tanah suci tiga agama. Ada yang menyebutkan seperti itu. Yerusalem ya, atau juga bagi orang Yahudi katanya itu untuk kawasan Haikal Sulaiman, tempat ibadah mereka katanya. Bagi agama Nasrani itu katanya merupakan tempat istilahnya zaman terakhir sebelum Yesus, versi mereka itu kemudian disalib. Dan bagi kita itu adalah salah satu kota suci yang Masjidil Aqsa itu punya keberkahan yang besar. Bahkan sholat di sana itu tidak sama atau punya nilai yang sangat besar dibandingkan dengan masjid-masjid kita. Hadirin rahimakumullah, yang pertama memang kita harus melihatnya persoalan Palestina ini dalam perspektif Islam. Bukan semata-mata itu persoalan negara atau kenegaraan yang itu jauh di sana.
Ada sebuah perkataan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Uwaisi. Beliau mengatakan, liberation of mind before liberation of land. Jadi dalam persoalan Palestina ini memang kita inginkan, itu saudara kita, dan kita inginkan agar negeri Palestina itu dibebaskan, bisa merdeka kembali. Tetapi ada yang menjadi catatan bagi kita sekalian di sini adalah perlu adanya kemerdekaan dalam mindset, kemerdekaan dalam hal pemikiran sebelum dapat memerdekakan atau membebaskan negeri Palestina secara wilayah ataupun secara fisik. Tadi ayat yang kami sampaikan juga, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. An-Nabhani menyebutkan bahwasanya ini berkaitan dengan apa yang harus dirubah. Yang harus dirubah di sini adalah berkaitan dengan pola pikir. Kita rubah dulu apa yang ada di pemikiran kita terhadap sesuatu, terhadap persoalan-persoalan yang terjadi sebelum kita merubah hal yang lain. Maka jemaah subuh rahimani rahimakumullah, kita melihat dalam hal ini faktanya kaum muslimin. Kalau kita coba lihat di medsos atau juga di televisi atau juga di media-media yang ada, bagi kita sebenarnya persoalan sudah sangat jelas. Itu saudara kita, yang terjadi adalah pembantaian, genosida. Tetapi di saat yang sama masih ada kita melihat ini orang-orang yang membela negara Israel. Sebenarnya saya menyebut negara Israel juga tidak tepat, seakan-akan mengakui keberadaan mereka. Kenapa? Karena mereka telah merampas tanah kaum muslimin. Ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ada persoalan yang sebenarnya sudah sangat jernih, sangat jelas, tapi seakan menjadi samar. Siapa penjajah, siapa yang dijajah, siapa yang korban, siapa yang menzolimi, siapa yang merampas tanah kaum muslimin. Nah, ini yang kita sayangkan. Karena apa? Karena salah informasi. Mereka tidak paham persoalan yang terjadi di sana. Mereka terbatas, termakan oleh propaganda, dan mungkin hanya membatasi persoalan dengan kemarin itu peristiwa 7 Oktober, hari Sabtu 7 Oktober. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah, ini yang harus kita waspadai. Kalau kita hanya melihat pada peristiwa 7 Oktober, itu judulnya dan ceritanya seakan-akan memang kaum muslimin, dalam hal ini Hamas, memang menyerang entitas Yahudi. Kalau kita hanya semata-mata melihat kepada peristiwa hari Sabtu 7 Oktober, maka dengan dasar ini sebagian kaum muslimin bahkan menyalahkan Hamas. Ini fitnah luar biasa pada kaum muslimin. Itu terjadi gara-gara Hamas. Gara-gara mereka memulai menyerang orang-orang Yahudi. Ini sama saja dengan menarik kumis singa, kata mereka. Nyancik salah draw. Gara-gara mereka menarik kumis singa, maka yang menjadi korban kaum muslimin, anak-anak, wanita, masyarakat sipil. Ini adalah kesalahan pihak Hamas. Nah, ini fitnah yang luar biasa. Maka hadirin yang rahimakumullah, dalam kesempatan yang insya Allah penuh keberkahan ini, kita akan melihat bagaimana hakikat persoalan Palestina ini. Mungkin di sini terkait dengan sejarahnya. Di sini terkait dengan Yahudi, terkait dengan negeri atau negara yang disebut kemudian negara Israel, dan bagaimana hakikat tanah Palestina dalam perspektif Islam. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal memang perlu clear dalam hal ini. Pertama, keberadaan orang Yahudi dan juga keberadaan negara Israel itu sendiri. Yahudi ini memang kalau kita lihat secara sejarah dan juga Al-Quran dan sejarah kaum muslimin, ini memang ada kalau disebut Israel tadi itu. Israel ini sebenarnya merupakan istilah yang memang itu dinisbatkan pertama kepada Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ishak. Nah, artinya baik, itu artinya kekasih Allah. Nah, tetapi jalur di bawahnya ini
terjadi kemudian menjadi orang-orang Yahudi ini yang kemudian melakukan banyak kerusakan-kerusakan. Al-Quran banyak menyebutkan sifat-sifat mereka. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, membunuh para nabi. Mereka suka berbuat kerusakan. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Jadi mereka ketika diajak beriman oleh Nabi Musa, tetapi kemudian mereka mengatakan kami tidak akan beriman selain setelah kami melihat Allah secara langsung. Jadi Nabi Musa ditantang. Ketika Nabi Musa juga mengajak untuk berjihad, untuk berperang, masuk bahkan ke negeri Palestina. Di awalnya bahkan mereka mengatakan, wahai Musa, kamu berangkat sendiri, kami menunggu di sini. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat orang-orang Yahudi ini secara sejarah pada Nabi Muhammad SAW ada sebenarnya banyak kabilah-kabilah dari orang-orang Yahudi di Madinah. Tapi di antara paling terkenal itu ada Bani Qainuqa, ada Bani Nazir, ada Bani Quraizah. Bani Qainuqa ada peristiwa, ada kaum muslimah yang kemudian berbelanja di kedai atau toko orang Yahudi, kemudian dikerjain. Muslimah ini pakai hijab yang sempurna, kemudian dia ingin melihat mungkin wajah atau tubuh dari muslimah ini, kemudian dikerjain, dipasang semacam kait dari besi, kemudian ketika berjalan nampaklah aurat bagi muslimah ini. Kemudian ada kaum muslimin yang melihat, kemudian juga menyerang orang yang Yahudi ini, dan kemudian akhirnya orang-orang Yahudi sekitar itu kemudian membunuh kaum muslimin ini, dan ini dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Bani Qainuqa ini diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga Bani Nazir. Bani Nazir ini juga berbuat kerusakan ketika Nabi mampir ke kawasan mereka, mampir ke rumah orang Yahudi Bani Nazir. Mereka mengatakan, inilah kesempatan yang terbaik untuk membunuh Muhammad. Maka mereka naik ke atas rumah dan membawa batu besar ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu kemudian Nabi langsung keluar dan Nabi meminta untuk menyerahkan orang yang akan membunuh Nabi tersebut, dan akhirnya juga Bani Nazir ini diusir oleh Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Ada juga Bani Quraizah. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah, ini sebenarnya diprovokasi oleh Bani Nazir dan juga Bani Qainuqa, suku-suku Arab untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Maka terjadinya perang Ahzab, yang kemudian kaum muslimin membangun paret yang sangat besar. Kelompok-kelompok dari berbagai kalangan suku-suku di Arab menyerang kaum muslimin. Itu yang disebut tadi perang Ahzab, dan juga ternyata kemudian ada pengkhianatan dari Bani Quraizah, dan juga akhirnya Nabi Muhammad SAW menghukum mereka. Mereka dibunuh dan juga sebagian diusir. Nah, ini contoh dan figur bagaimana karakter dan perbuatan orang-orang Yahudi dulu. Nah, bagaimana dengan berdirinya negara Israel? Kaum muslimin rahimakumullah. Ini memang kita harus tarik garis yang agak panjang. Di sini setelah tadi itu kalau kita cerita masa Nabi Ibrahim, masa Nabi Ishak, Nabi Yakub dan sebagainya, dan akhirnya memang di masa termasuk ada yang disebut dengan Nabi Yusha bin Nun, itu telah membimbing mereka untuk masuk ke kawasan Palestina. Mereka sempat masuk, tetapi kemudian mereka diserang oleh negeri atau kerajaan Assyria. Mereka sudah dikalahkan, bahkan tempat ibadah Nabi Sulaiman waktu itu juga dihancurkan. Kemudian setelah itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Kemudian di penghujung beberapa tahun, 50 tahun sebelum Masehi juga mereka juga diserang lagi oleh orang-orang Romawi. Sehingga kembali mereka terusir. Mereka terusir, maka disebut dengan terjadi apa yang disebut dengan diaspora. Mereka menyebar ke berbagai negara, berbagai negeri, berbagai kawasan.
Nah cuma kaum muslimin rahimakumullah, namanya mereka banyak berbuat ulah, karakter mereka yang buruk. Ternyata dimanapun mereka berada, mereka berbuat kerusakan. Dengan keserakahan, perpecahan yang terjadi dan juga membuat kerusakan di kawasan mereka yang tinggal, maka di mana-mana mereka menjadi tidak nyaman, dimusuhi oleh tempat-tempat yang mereka tinggalkan. Dan kemudian kalau kita lihat sejarah modern, pada tahun 1860 ini lahir seorang yang bernama Theodor Herzl, seorang tokoh Yahudi yang memang kemudian belakangan dia yang berpikir bagaimana orang-orang Yahudi ini yang tersebar di berbagai negara ini bisa dikumpulkan dan membentuk sebuah negara Yahudi. Dia pertama pada tahun 1896 membuat sebuah buku yang berjudul Der Judenstaat, atau kalau bahasa Jermannya, bahasa sana, kalau bahasa Inggrisnya The Jewish State, negara Yahudi. Inilah cikal bakal berdirinya negara Yahudi. Ketika muncul ide, ada gagasan untuk mengumpulkan seluruh orang Yahudi di sebuah negara. Supaya apa? Supaya mereka tidak diganggu lagi. Ketika mereka ingin membentuk sebuah negara, maka mereka butuh kepada satu tanah, kawasan di tempat mana mereka berkumpul. Maka diputuskanlah, mereka musyawarah, diputuskanlah kawasan yang tempat kita berkumpul ada di kawasan Palestina. Alasannya apa? Mereka punya nilai sejarah. Kata mereka itu adalah tanah leluhur bagi mereka. Maka dibuatlah konferensi Zionis yang pertama pada tahun 1897. 1 tahun setelah dia menerbitkan buku itu. Jadi luar biasa memang Theodor Herzl ini, istilah haji ya kalau bahasa Sundanya sangat kekeh, sangat berkeras, tanpa henti, istilahnya berdakwah siang malam, mengajak orang-orang Yahudi di berbagai negara, orang kaya, tokoh-tokoh, orang politik, pengusaha, dan akhirnya memang diterima oleh orang kaya Yahudi yang bernama Lord Rothschild, termasuk salah seorang yang memiliki sistem perbankan di Amerika, di barat sana awalnya. Maka dialah termasuk tokoh penting yang mendukung pemikiran daripada Theodor Herzl ini. Dia mensponsori untuk berdirinya negara Israel di Palestina. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ketika itu sudah disepakati untuk membentuk sebuah negara Israel, waktu itu masih ada khilafah Utsmani secara sejarah. Masih ada khilafah Utsmani yang kemudian dia datang, Theodor Herzl dan juga dengan utusannya datang menghadap Khalifah Abdul Hamid ketika itu untuk meminta sepetak tanah, sekawasan lahan di Palestina untuk mereka datang berkumpul ke sana. Apa jawab Khalifah Abdul Hamid? Tidak, itu bukan tanah saya, itu tanah kaum muslimin. Dia tidak menyerah. Kemudian pada tahun 1901 dia datang lagi. Waktu itu kalau kita lihat sejarah, kaum muslimin khususnya khilafah Utsmani, Turki Utsmani ketika itu memang sedang dalam keadaan lemah. Ada hutang, kondisi ekonomi itu terjepit. Kemudian ditawarkan uang yang sangat besar, 150 juta pound sterling kira-kira, atau setara dengan kalau uang sekarang sekitar 305 triliun. Bayangkan dalam kondisi yang lemah, negara dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, ada hutang. Bahkan Khilafah Utsmani waktu itu disebut dengan istilahnya, dengan gelar the sick man, itu orang yang sakit. Memang waktu itu sedang terpuruk. Tetapi jawaban oleh Khalifah Abdul Hamid itu juga sangat tegas. Itu bukan tanah saya, itu tanah kaum muslimin yang telah diserami oleh darah kaum muslimin. Dan aku tidak mau bersembunyi dari istana, di balik istana yang dibangun oleh uang orang-orang Yahudi. Itu jawaban tegas daripada Khalifah Abdul Hamid, pemimpin kaum muslimin waktu itu, yang menyatukan waktu itu kaum muslimin bersatu walaupun kemudian ada terjadi perpecahan di beberapa kawasan. Hadirin rahimakumullah,
Kalau kita lihat perjalanan sejarah berikutnya, tadi pada 1901, pada tahun 1914 terjadi Perang Dunia Pertama. Kira-kira sampai dengan tahun 1916. Ini di awal-awal abad ke-20. Abad ke-20. Nah, waktu itu dimenangkan oleh Sekutu. Maka yang terjadi adalah kawasan-kawasan yang kalah perang, memang sebelumnya Khilafah Utsmani terseret dalam Perang Dunia Pertama tersebut. Di situ ada pengaruh Jerman juga, ada dinamika yang terjadi secara internal. Ya, kita mungkin tidak bahas kenapa Khilafah Utsmani waktu itu ikut dalam Perang Dunia yang Pertama. Tetapi faktanya Sekutu menang dan akhirnya kawasan-kawasan yang dikalahkan dikuasai, dan itu khususnya kawasan tersebut dibagi-bagi khususnya menjadi kekuasaan Inggris dan Perancis. Maka kemudian pada saat itu terjadi rapat atau kesepakatan pemimpin Perancis dan pemimpin Inggris yang disebut dengan perjanjian Sykes-Picot. Jadi tanah kaum muslimin, negeri kaum muslimin dipeta, dioret-oret, nyo kekah, nyo kelun, dibagi-bagi sebegitu. Nah, waktu itu kemudian Palestina menjadi penguasaan Inggris, kawasan Palestina itu menjadi penguasaan Inggris. Nah, ketika ini sudah menjadi penguasaan Inggris, nah orang-orang Yahudi tidak tinggal diam. Mereka kemudian tetap menyurati Perdana Menteri atau pimpinan atau juga Menteri Luar Negeri dari Inggris, Lord Balfour, itu kemudian diminta tanah Palestina, dan lahirnya yang disebut dengan Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Nah, kalau kita lihat, inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal berdirinya negara Israel setelah tadi itu dirumuskan pencanangannya untuk mendirikan secara ide, walaupun di awal-awal itu ditolak. Theodor Herzl waktu itu dikatakan sebagai orang gila. Mana mungkin untuk bisa mendirikan sebuah negara Yahudi secara khusus. Kita sudah tersebar di banyak negara. Kamu gila apa? Tapi ternyata dengan kesungguhan, dengan sifat yang sangat azam dalam bahasa kita yang sangat tinggi, ternyata itu terwujud. Maka tadi muncul deklarasi Balfour bahwasanya Palestina akan disediakan lahan di Palestina untuk orang-orang Yahudi. Maka kemudian beberapa tahun kemudian terjadilah imigrasi besar-besaran. Puluhan ribu, ratusan ribu orang-orang Yahudi dari berbagai negara yang sebelumnya sudah beranak pinak di berbagai negara dengan proses diaspora sebelumnya. Mereka terjadi imigrasi besar-besaran, mereka berkumpul di tanah Palestina. Awalnya hanya sedikit, kemudian berkembang, makin luas, membuldozer negeri tanah-tanah kaum muslimin, tanah rumah-rumah warga Palestina ini dibuldozer, ditembak, diserang. Dan waktu itu kemudian itu memang terjadi sebelumnya pada tahun 1940 di awal-awal 1940-an terjadi Perang Dunia Kedua yang waktu itu kemudian Amerika yang mendominasi. Amerika yang mendominasi kemudian melalui PBB secara resmi diberikanlah ada disebut dengan UN Partition, pembagian oleh United Nations, oleh PBB. Maka disebutkan ini dibagi, ini untuk Israel, ini untuk Palestina, dibagi secara resmi. Bayangkan itu awalnya negeri kaum muslimin, kemudian dibagi 55% untuk Israel dan 45% itu untuk Palestina, dibagi secara resmi, secara legal oleh Amerika melalui tangan PBB. 1947 dan 1948 itu kemudian diresmikan berdirinya negara Israel. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita tanyakan siapa mendirikan negara Israel, awalnya itu adalah mereka sendiri. Tetapi sebenarnya ibunya itu adalah Inggris, ayahnya adalah Amerika. Maka ketika terjadi perang saat ini antara Israel dengan kaum muslimin dengan Palestina, maka wajar di saat yang sama di awal-awal ketika Israel kemudian mengumumkan dalam keadaan darurat dan perang,
langsung muncul bantuan militer dari Amerika. Dia langsung keluarkan kapal-kapal induknya. Ada Gerald USS. Itu kapal yang sangat canggih, sangat besar. Amerika memberikan support penuh kepada Israel. Sebelumnya diberikan support kepada Ukraina melawan Rusia. Tetapi kemudian walaupun sudah dikatakan oleh Menteri Keuangannya, kita sudah kepayahan ini. Ini bangkrut kalau lama-lama kita keluarkan uang untuk Ukraina. Ternyata ketika terjadi perang Israel dengan kaum muslimin di Palestina, langsung tiba-tiba kanapeng. Barakan hanapeng. Tetapi karena ini berkaitan dengan Yahudi, dengan Israel sebagai anak emas dari Amerika, tiba-tiba sudah ada uang. Ini diberikan support penuh kepada Israel oleh Amerika. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ketika terjadi perang Israel, Amerika memberikan dukungan secara penuh. Yang ironis dan mirisnya bagi kita kaum muslimin, mana negara-negara muslim? Orang kafir itu langsung dibantu oleh Amerika. Dan ketika terjadi juga pengajuan untuk proses gencatan senjata di PBB, kemudian Amerika memveto, membatalkan. Nah, ini dukungan yang diberikan oleh Amerika. Ketika ada juga pengajuan oleh Brazil, negara Brazil juga diajukan, oh enggak, dibatalkan, di-cut sama Amerika. Alasannya itu karena tidak mencantumkan Hamas atau Palestina itu sebagai teroris. Alasan itu dibatalkan. Diperbaiki, diajukan lagi, dibatalkan lagi sama Amerika. Dengan Amerika, alasannya apa? Alasannya karena tidak menyebutkan bahwasanya Israel juga punya hak untuk membela diri. Nah, itu yang terjadi kaum muslimin. Bagaimana orang-orang kafir, orang-orang barat memberi mereka bersatu. Mereka membela orang-orang yang satu kelompok mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi miris di tengah-tengah kaum muslimin ketika ini kaum muslimin tidak dibela oleh negara-negara muslim. Alhamdulillah sekarang memang ada dukungan dari misalnya Lebanon, di situ melalui Hizbullah, dan juga ada dari Yaman. Kemudian jadi ada juga yang lain, tapi itu bukan merupakan dukungan resmi oleh negara. Nah, ini yang sebenarnya yang kita sayangkan. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena hakikatnya ini sudah negara Israel, kalau kita lihat itu menjadi negara yang dibuat oleh PBB tadi dan Amerika. Sedangkan di Palestina itu levelnya Hamas. Hamas itu semacam tadinya disebut sebagai kelompok. Kemudian di Palestina ini ada dua kawasan. Ada kawasan tepi barat, ada kawasan Gaza. Itu terpisah. Sekarang mereka Israel sudah menguasai 80% dari kawasan. Yang tertinggal tepi barat dengan Gaza, ini kawasan yang sangat kecil. Nah, kalau di kawasan tepi barat itu dikuasai oleh Fatah, di kawasan Gaza dikuasai oleh Hamas. Nah, tapi awalnya itu adalah semacam kelompok, tapi kemudian secara politik juga ada dikuasai kawasan ini, dan Hamas memiliki sayap militer yang ini kemudian melawan Israel. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perbandingannya ya tidak imbang. Kalau perbandingan awal ya, negara dengan persenjataan yang lengkap, pesawat tempur, tank, kemudian melawan kelompok atau Hamas. Nah, tapi juga sebenarnya kita tidak menyebutkan kelompok Hamas. Hakikatnya itu kaum muslimin. Hakikatnya itu Palestina dan kaum muslimin. Nah, tapi itu yang terjadi, ini yang terjadi. Kemudian yang terjadi adalah genosida, pembantaian kaum muslimin di Gaza. Maka hadirin rahimakumullah, kembali dalam persoalan ini, bagaimana syariat Islam terhadap persoalan Palestina ini? Maka kita harus ingat pada bagaimana ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kata Nabi Muhammad SAW dalam persoalan yang terkait dengan persoalan ini. Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman dimanapun saja mereka berada, itu adalah saudara. Buya Hamka mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, menunjukkan bahwasanya kaum muslimin dimanapun mereka berada, kerangka kehidupan mereka adalah bersaudara. Jadi tidak dibedakan dimanapun mereka berada. Siapapun yang mengaku beriman, mengatakan
asyhadu an la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah, maka itu adalah saudara. Kemudian dikutip tafsir Ibnu Katsir yang kemudian mengutip beberapa hadis yang menunjukkan kaum muslimin sebagai tubuh yang satu, yang kalau demam dia merasakan dia bagian tubuh yang lain juga ikut merasakan. Atau juga kalbunyan, diberikan tamsil kaum muslimin ibarat sebuah bangunan yang kemudian itu menguatkan satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, itulah hakikat hubungan secara kaum muslimin. Ketika terjadi perang, maka kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu ingat kepada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perang. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Jadi perang dibalas dengan perang, pengusiran dibalas dengan pengusiran. Ini harusnya bukan dengan berunding, bukan dengan memberikan tanahnya itu kepada orang-orang yang menjajah kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh dalam rangka untuk mempertahankan hartanya, maka dia masuk dalam golongan syahid. Hadirin rahimakumullah, maka kita sebagai kaum muslimin walaupun jauh di Aceh, di Indonesia, di Pakistan, di Afghanistan, dan dimanapun kaum muslimin berada, itu adalah saudara kita. Derita yang dihadapi oleh saudara kita hari ini, mereka tidak tidur, mereka dibombardir, mereka terluka. Bahkan ya kalau kita lihat sangat menyedihkan bagaimana foto-foto, video saudara-saudara kita sana, anak-anak yang pecah kepalanya, kemudian tubuhnya terbelah-belah, berkeping-keping. Itu saudara kita. Hari-hari mereka dalam masalah, hari-hari mereka dalam penderitaan, penindasan. Apakah kita menjadi saudara ketika kita santai-santai, ketika kita masih bersenda gurau, ketika kita merasa tidak ada masalah di sini? Itu bukan saudara. Hakikat saudara, kita sedih. Kita merasakan apa yang terjadi di belahan negeri walaupun itu jauh. Maka harus kaum muslimin, hakikatnya mereka butuh bantuan kita. Bantuan apa yang kita berikan, yang perlu kita berikan kepada kaum muslimin yang di sana di Palestina? Tentu banyak. Ada level-levelnya. Bagi kita secara individu, kita tidak punya kekuatan. Maka saatnya kita mendoakan saudara kita. Saatnya kita memberikan dukungan, dana, donasi untuk makanan dan obat-obatan yang mereka butuhkan. Tetapi tidak sama halnya dengan apa yang menjadi tanggung jawab pemimpin negeri kaum muslimin. Mereka punya senjata, mereka punya tentara, mereka punya kekuatan. Yang dibutuhkan itulah hakikat pembelaan yang sesungguhnya kepada kaum muslimin di sana adalah militer dihadapi dengan militer. Dan juga kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang tadi kami sampaikan, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Uwais, itu mengatakan liberation of mind before liberation of land. Jadi pembebasan pemikiran sebelum pembebasan tanah atau secara fisik. Maka kita harus punya mindset yang benar. Di awal penjajahan secara fisik, ini diawali oleh penjajahan secara pemikiran. Harusnya dan awalnya ini kita melihat sebagai permasalahan kaum muslimin. Ini urusan kaum muslimin, ini urusan agama, ini urusan Islam. Kemudian dikecilkan, disempitkan menjadi ini urusan Arab. Dikecilkan lagi, ini menjadi urusan Palestina. Dikecilkan lagi, ini menjadi urusan politik saja. Ini adalah urusan kelompok Hamas saja. Nah, jangan sampai kita terpengaruh dengan cara pandang seperti itu, yang membuat kita berlepas diri. Oh, itu urusan luar negeri. Di dalam negeri saja kita banyak masalah. Kenapa kita harus repot-repot memikirkan persoalan luar negeri? Nah, jangan sampai pemikiran asabiyah seperti ini menjadi sekat-sekat untuk kita membantu kaum muslimin. Kata Nabi Muhammad SAW, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Dan tidak termasuk golongan kami itu orang-orang yang menyeru kepada asabiyah, berpikir untuk diri sendiri, kemudian melupakan kepada kaum muslimin yang lain, padahal mereka itu satu akidah. Maka hadirin rahimakumullah, tentu kita memberikan dukungan doa, dana, dan support dan opini
Jangan anggap opini ini tidak penting. Kita share di grup. Kita manfaatkan media sosial untuk membangun opini. Jangan anggap apa yang kita lakukan itu tidak berarti walaupun kecil. Tetapi ketika kita mendakwahkan tentang hakikat persoalan Palestina, jangan sampai orang-orang yang dengan opini yang keliru, yang salah, menyesatkan, ini menang di tengah-tengah opini dunia, di tengah-tengah opini kaum muslimin. Jangan sampai justru kaum muslimin itu keliru dan diselewengkan pemahamannya, bahkan jangan sampai ada kaum muslimin yang bahkan menyalahkan kaum muslimin, yang bahkan kemudian membela kelompok yang menjajah kaum muslimin. Itu saja yang menjadi catatan, mudah-mudahan menjadi pengingat kita bersama. Kita senantiasa selipkan doa kepada saudara kita di Palestina, dukungan dana, ada pihak-pihak yang mengumpulkan dana, kita ikut serta. Itu yang bisa kita lakukan, dan juga dengan opini tadi. Dan kita mengharapkan, kita berdoa agar pemimpin-pemimpin kaum muslimin mendapatkan hidayah, diberikan kekuatan, dan juga bergerak dengan aksi nyata, bahkan membela darah kaum muslimin, bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan mengecam ataupun mengutuk, sementara yang dibutuhkan adalah pembelaan secara langsung, secara fisik kepada saudara-saudara kita yang ada. Sekali lagi, kita di negeri yang jauh, kita berikan kontribusi apa yang kita bisa, doa, opini, dan juga bahkan dana. Ketika ada peluang untuk kita memberikan sharing dana tersebut, kelebihan rezeki yang kita miliki, dan kalaupun tidak lebih-lebih sekali, bayangkan dengan penderitaan yang ada pada saudara kita, pasti kita jauh lebih baik kondisinya dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Maka kesempatan kita untuk membantu saudara kita. Dan ketika ditanya oleh Allah SWT, apa yang telah engkau lakukan ketika saudara kalian dizalimi, ditindas di sana, kita punya hujah di sisi Allah dengan kita berpikir, ikut merasakan, memberikan opini, dan juga mendoakan, dan juga bahkan ikut berkontribusi dana untuk membantu saudara-saudara kita. Demikian hadirin rahimakumullah, semoga sedikit yang kami sampaikan ini menjadi pengingat bagi kami pribadi dan kita sekalian, dan menambah semangat kita untuk membela saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guru kita bersama Dr. Suki Sirja. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya kita amalkan setiap habis sholat doakan. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dijawab. Kita tidak tahu di mana kapan doa itu dijawab. Maka itu doalah. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir bisa bangkit bersama para syuhada Palestina. Semua yang hadir di masjid ini pagi ini insya Allah kelak di akhirat kita doakan berkumpul dalam surganya bersama para syuhada Palestina dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak. Alhamdulillah di sini menghadirkan anggota DPR RI Ustaz Bali Rahmi, satu pesantren sama saya satu etik ini. Para pemimpin-pemimpin yang hadir, TNI, polisi hadir banyak sekali dari Yonif 112, radio yang pakai yang terus berdakwah bersama polisi, pejabat dan masyarakat. Mudah-mudahan insyaallah kita minta istiqomah. Ayahanda kita yang fatah iman, insyaallah ahad depan kita mengunjungi Masjid Al-Furqan Berawi, Masjid Al-Furqan Kampung Berawi. Mari kita sama-salaman, kita saling maafkan di antara kita. Mudah-mudahan insyaallah dosa-dosa di antara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulai.